Kalau gua ngelihatnya, ya seperti yang udah kita obrolin bulan lalu ya, bahwa nggak ada lah tuh angket gitu segala macam. Pada akhirnya kompromi kekuasaan. Kita udah bahas nih soal Anies ya, setelah pengumuman resmi dari KPU. Sekarang kita lihat respon, terutama di partai ya. Partai-partai yang jelas kalau pileg kan mereka terima dan mereka akan masih ada sisa masuk ke MK soal suara dan sebagainya. Pilpres juga sama kan. Tapi gimana lu melihat dari statementnya? Yang kemarin kan yang langsung mengeluarkan statement itu menanggapi itu ada dari Nasdem pertama, yang kedua dari PKS. Semuanya menerima kan? Menerima. Semuanya menerima. Kalau gua ngelihatnya, ya seperti yang udah kita obrolin bulan lalu ya, bahwa nggak ada lah tuh angket gitu segala macam. Pada akhirnya kompromi kekuasaan. Jadi PDIP, siapa tuh anggotanya, Dedi ya, yang bilang PDIP bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan partai manapun, kecuali dengan Jokowi. Kan clear tuh. Iya. Artinya kalau buat gua pemerintahan Prabowo tuh nanti secara partai ya akan terjadi itu koalisi besar. Ya kan Prabowo tinggal datang ke Mega kan. Iya. Bu, yuk kita habisin Jokowi gitu. Ibu gabung selesai. Iya. Ya Nasdem udah ngebuka. PKB meskipun ke MK ya pada akhirnya juga akan terbuka untuk berkompromi. Jadi gue ngelihat nanti akan koalisi besar itu akan terjadi. Ya. Ini kan penting juga hak angket. Hanya persoalannya kan Nasdem, PKB, PKS sikapnya jelas bahwa mereka sebenarnya akan ke angket, tetapi mereka realistis. Ya, Realistis kalau melihat misalnya PDIP yang anteng-anteng aja, yang nggak jelas. Artinya Ganjar yang ngomong, yang pertama mencetuskan, tapi ditanggepin dengan dingin ya oleh PDIP. Kayaknya lagi panas dingin PDIP. Gue sih nggak tahu, ngelihatnya enggak lah. Hah? Menurut gue ya. Artinya kan leadernya, lokomotifnya angket itu kan PDIP kan. Iya. Kalau PDIP nggak maju, Ya seperti ada, Surya kan? Paloh bilang bahwa soal hak angket itu harusnya ya sudah partai besar lah, partai yang paling banyak kursinya. Kan? Iya. Nah, kalau artinya kan adalah partai lain kalau dari inisiatif dari mereka ya percuma, dia nggak akan kuat di parlemen. Gue ngelihatnya gini, jika tawaran Prabowo kepada Mega itu diterima, itu artinya angket nggak akan ada, Jokowi pulang kampung gitu, bahasanya kan gitu kan. Karena belum kan, tentu. bukan, coba itu tawarannya yang bisa diterima oleh Mega kan kalimatnya gitu kan. Gua bisa ngobrol dengan siapapun kecuali dengan Jokowi kan. Iya. Artinya Prabowo datang, Bu ayo kita jangan ajak ngobrol Jokowi gitu. Nah, Dikucilkan gitu, bahasanya kan gitu kan, diasingkan. Kalau itu terjadi, koalisi besar terjadi, maka angket nggak ada. Tapi jika angket itu jalan, PDIP masuk, Nasdem, koalisi perubahan lah ya, plus PDIP jalan, itu artinya pemerintahan Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi. kalau Angket jalan. angket jalan, pemerintahan Prabowo di Jokowi akan tetap cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo lah. kenapa? Gimana cawe-cawenya? Bukan, kalau PDIP memimpin gerakan angket, Iya. maka itu artinya Prabowo tidak bisa lepas dari Jokowi. Iya, kenapa? Lah kan di PDIP ngomong, kalau masih ada Jokowi gue nggak mau. Oke. Logikanya kan begitu kan. Iya. Jadi kalau PDIP memimpin angket, itu artinya kita bisa menafsirkan. Nggak, menurut gua sih semestinya harusnya PDIP
kembalilah dia sebagai partai Marhen ya. Maksudnya Marhen? Idealismenya, bahwa idealisme dia itu adalah di kerakyatan, di nasionalis, di kebangsaan. Sementara Republik ini sekarang ini membutuhkan orang kelompok-kelompok atau orang-orang idealis, termasuk di parlemen, di partai. Kenapa penting hak angket? Biar bisa dibelejetin. Bukan ini pemakzulan, bukan. Ya. Bukan, kita tidak larinya misalnya ke pemakzulan, tetapi terbongkarlah misalnya. Aparat terlibat. Ya, KPU penyelenggara seperti apa, aparat keamanan seperti apa, terus perangkat desa itu seperti apa, di bawah di grassroots mainnya kayak apa, main duitnya gimana atau apa, kan itu kalau terbuka, kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Tapi kan dengan dibukanya ini kan semacam sebagai sebuah apa ya? Kalau lu berharap kayak gitu, maka mari kita berharap Jokowi masih cawe-cawe. Iya, kenapa harus cawe-cawe? Kalau Jokowi, ya kan hanya itu yang membuat kemudian PDIP yang udah mengeras, tidak mau terlibat dalam pemerintahan. Gua lawannya pemerintahan. Lah, gua tidak harus seperti itu. Ya karena menurut gua, lo kan ngusulin PDIP beroposisi kan? Belum tentu. Hak angket dan oposisi dua hal yang sangat berbeda. Itu bisa jadi hak angket ini adalah sebagai semacam sebuah pressure untuk deal-deal tertentu atau apa. Tetapi yang jelas hitung-hitungannya dengan dibukanya hak angket, kayak apapun yang terjadi, ada sebuah transparansi yang tidak bisa itu diungkap di MK. Terlalu idealis itu deh. Terlalu idealis. Terlalu idealis. Pada akhirnya di kita itu politik itu adalah tawar-menawar, nego aja. Tapi kalau itu yang terjadi, bahwa angket itu tidak pemakzulan, seperti yang lu bayangin lah ya, itu keren. Berarti kita udah naik setahap lagi lah. Iya. Ya, meskipun itu kalau gue kita seringkali memang berpikirnya terlalu linear. Sementara ternyata di sana sudah terlalu modern ya. Modern apa tanda petik lah, nggak ngerti lah. Pragmatis lah mereka. Kalau gue pragmatis. Kalau tawaran kursinya bagus, koalisinya mah. Ya, jadi ke depan menurut lo? Gue sih ngelihatnya itu tadi. Kompromi akan terus terjadi sesuai dugaan lah gua. Berarti lo akan menduga seperti Jokowi yang menguasai parlemen. Gua sih ngelihatnya gini, kan pemerintahan Jokowi yang nyisain dua PKS sama Demokrat, oposisi. Pemerintahan Prabowo apa Jokowi? Pemerintahan Jokowi. Jokowi. Nah, pemerintahan Prabowo nanti apakah sama sama Jokowi? Mungkin cuma PKS kali. Hah? Yang akan dahsyat itu. Yang akan beroposisi ya? Dahsyat itu. Mungkin cuma PKS. Kalau misalnya PKS hanya PKS, menurut gua PKS-nya akan makin gede itu 2029. Akan gede, menjadi besar. Makanya tadi gue bilang kan, kalau gua sih melihatnya akan terjadi koalisi besar. Makanya gue ngelihat kayaknya butuh kolam baru. Untuk menjadi oposisi itu bukan lagi di parlemen, kolam baru. Ya, kolam baru yang itu berkembang di gerakan sipil. Gerakan sipil. Itu buat gua lebih sehat kayaknya ya. Lebih sehat. Karena Prabowo bukan orang yang. Kenapa sih partai pada mau gabung misalnya sama pemerintah? Lu bikin partai tujuannya apa? Hah? Bikin partai tujuannya berkuasa lah. Berkuasa itu. Nyalek tujuannya apa? Parlemen. Jadi sesederhana itu politik dagang. Jadi kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan itu menggoda. Kampret. Kekuasaan itu kampret. Kekuasaan itu menggoda. Jadi ya kalau buat gue, dan karakternya Prabowo tuh bukan orang yang siap berdebat, kan?
Artinya kalau buat gua dengan karakter, dengan kepribadian seperti itu dan karakter seperti itu, maka dia akan berusaha untuk mengecilkan oposisi supaya tidak mengganggu. Karena dia tidak terbiasa ya. Iya. Dalam karirnya itu tidak terbiasa, dia ada yang balelo. Karena dari dulu di militer ya Garis perintah, garis komando. Kalau gua ngeliatnya itu, jadi ya pidatonya dia, ayo 01, 03, ayo kita gabung gitu. Itu karena ya memang untuk bangsa dan negara, tapi yang lain adalah dia lebih nyaman untuk tidak berdebat. Iya, Itu kalau gue ngeliat. berbangsa, bernegara, ini klise ya. Sama aja itu yang diucapkan oleh angkatan 66, angkatan 74, Sama, yang 98, 98, yang begitu mereka berkuasa lupa. Kalau kata, mereka nggak peduli kalau kata iklan es bagio kan gitu, almarhum. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Iya, kayak vulgarnya Bahlil. Iya. Bahlil bilang kan, dulu kita jadi aktivis, kita bilang bangke itu, bangsat itu. Tiba-tiba ketika dia berkuasa dia bilang, enak juga nih barang katanya. Itu lupa. Jujur kalau buat gua ya pernyataan jujur. Jadi kalau nanti Prabowo kayak apa, gua sih ngelihat koalisi besar terjadi, oposisi akan dikerdil, bukan kerdil, akan kecil dengan sendirinya. Bukan dikerdilkan, akan kecil dengan sendirinya. Iya. Tapi memang itu ya. Ini kan kalau gue lagi-lagi ingin nyinggung nih sebenarnya dari sisi moral ya, dari sisi etika. Apakah memang bangsa kita itu sekerdil itu ya dalam konteks kekuasaan? Sepragmatis itu. Jadi kita ini bangsa yang punya budaya oportunis ya. Untung rugi aja. Oportunis. Iya. Untung rugi aja. Jadi bukan idealis ya. Ya itu udah selesai menurut gua di tahun 60-an. Di abad ini ya. Mungkin di 60-an, di 70-an udah selesai. Itu jadi museum, udah masuk museum kayaknya. Ya udah guys, kita balikin ke lu pada deh guys. Mau lu sekarang mensupport yang parlementer atau jalur yang ekstra parlementer, yaitu melalui gerakan sipil. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian